Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fira Halimatus Samsiah, C2C 022037 akan menjelaskan mengenai chapter 3 mengenai belonging, organizational behavior, and change. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai belonging and social cohesion. Nah, pembahasan mengenai belonging, organizational behavior, and change menjadi topik yang sangat menarik untuk dibahas dalam proses perubahan suatu organisasi. Di sini ada 3 hal yang menjadi dasar pembahasan. Yang pertama yaitu belonging, yang diartikan rasa memiliki atau sense of belonging. Adalah perasaan individu yang merasa diterima, terhubung, termasuk dalam suatu kelompok atau lingkungan tertentu. Hal ini melibatkan perasaan keterikatan, kebersamaan, dan identifikasi dengan kelompok tersebut. Rasa memiliki penting dalam memenuhi kebutuhan sosial manusia dan mempengaruhi kesejahteraan psikologis. Yang kedua yaitu organizational behavior atau perilaku organisasi. Adalah studi tentang bagaimana individu, kelompok, dan struktur organisasi berinteraksi dalam konteks kerja. Hal ini melibatkan pemahaman tentang perilaku manusia, motivasi, kepemimpinan, dinamika kelompok, komunikasi, konflik, dan pengambilan keputusan di dalam organisasi. Studi ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kesejahteraan organisasi. Yang ketiga, change atau perubahan, merujuk pada proses atau keadaan berubah dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Dalam konteks organisasi, perubahan dapat melibatkan perubahan struktur, proses, kebijakan, teknologi, budaya, atau strategi organisasi. Perubahan seringkali terjadi sebagai respon terhadap perubahan lingkungan, tuntutan pasar, atau kebutuhan organisasi untuk beradaptasi dan berkembang. Perubahan dapat melibatkan tantangan, peluang, dan dapat mempengaruhi individu, kelompok, dan organisasi secara keseluruhan. Baik, selanjutnya kita akan fokus terhadap belongingness. Belonging membahas konsep rasa memiliki dan bagaimana hal itu mempengaruhi perilaku individu dan kelompok dalam organisasi. Konsep belonging merujuk pada perasaan individu bahwa mereka memiliki ikatan dengan kelompok tertentu atau organisasi. Dan pentingnya rasa memiliki ini dalam menciptakan keberhasilan organisasi. Individu yang merasa memiliki ikatan dengan organisasi cenderung lebih termotivasi dan berkinerja lebih baik dari mereka yang merasa tidak memiliki ikatan. Rasa memiliki juga dapat mempengaruhi keterlibatan individu dalam organisasi dan dukungan mereka terhadap perubahan yang terjadi. Faktor yang mempengaruhi rasa memiliki dalam konteks organisasi ada beberapa, seperti budaya organisasi, kepemimpinan, komunikasi, dukungan sosial, dan identitas kelompok. Rasa memiliki harus menjadi prioritas bagi organisasi yang ingin mencapai tujuan mereka dan menerapkan perubahan dengan sukses. Perbedaan individu dalam pengembangan rasa memiliki dalam organisasi, termasuk perbedaan budaya, gender, dan orientasi seksual menjadi hal yang perlu diperhatikan. Pentingnya organisasi untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung untuk semua anggota tim yang nantinya akan mempengaruhi dalam perubahan organisasi. Kesimpulannya bahwa rasa memiliki sangat relevan dalam konteks organisasi dan perubahan karena mempengaruhi keterlibatan dan kinerja individu dalam organisasi serta keberhasilan perubahan organisasi. Baik, selanjutnya yaitu mengenai social cohesion. Berkaitan dengan rasa memiliki adalah konsep kohesi sosial atau kohesi kelompok. Hal ini berkaitan dengan kelompok-kelompok sosial yang didefinisikan oleh adanya orang-orang yang memiliki beberapa karakteristik umum, yang memiliki makna sosial
baik bagi diri mereka sendiri maupun bagi orang lain. Konsep kohesi sosial atau social cohesion dan relevansinya dalam konteks organisasi dan perubahan. Kohesi sosial merupakan faktor penting dalam menciptakan rasa memiliki dan keterlibatan individu dalam kelompok. Kohesi sosial dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti dukungan sosial dari rekan kerja, tingkat ketergantungan individu dalam kelompok, tingkat kesamaan tujuan dan nilai dalam kelompok, dan keterbukaan serta transparansi dalam komunikasi. Kohesi sosial dapat mempengaruhi keberhasilan perubahan organisasi. Jika kohesi sosial tinggi dalam kelompok, individu lebih mungkin terlibat dalam perubahan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi. Namun, sebaliknya, jika kohesi rendah, individu lebih mungkin menolak perubahan atau bahkan keluar dari kelompok. Kohesi sosial menjadi sangat penting dalam perubahan organisasi. Perubahan organisasi dapat mempengaruhi kohesi sosial dalam kelompok. Jika perubahan dilakukan dengan baik dan melibatkan anggota kelompok secara aktif, maka kohesi sosial dapat ditingkatkan. Namun, jika perubahan dilakukan tanpa melibatkan kelompok atau bahkan melanggar norma-norma dan nilai-nilai yang ada, maka kohesi sosial dapat terganggu. Kesimpulannya, bahwa kohesi sosial sangat relevan dalam konteks organisasi dan perubahan karena mempengaruhi rasa memiliki dan keterlibatan individu dalam kelompok serta keberhasilan perubahan organisasi. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf karena situasi dan kondisi saya telah melakukan operasi batu empedu seminggu yang lalu. Jadi suara saya seperti ini karena pengaruh efek bius. Sekali lagi saya mohon maaf atas segala kekurangan. Ditutup billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.